Halo semua, ini udah jam 4 ya. Tadi ada Kak Anwar tapi live kayaknya ya. Suara aku kedengeran nggak sih? Kedengeran Kak. Oke. Thank you yang buat hari ini hadir di jam 4. Biar kita bisa selesainya cepet juga. Aku mulai aja kali ya. Cuman bertiga. Selamat sore Kak Raffi, selamat sore Kak Sakti juga. Kemarin kayaknya belum ikut, jadi hari mungkin agak kemis beberapa hal ya. Nanti aku bakal upload hari pertamanya di YouTube. Kalau misalnya bisa ditonton, tolong ditonton biar nggak ketinggalan dan biar nanti final project-nya juga nggak keteteran. Siap Kak. Sip-sip. Halo juga Kak Seli. Gimana kabarnya Kak Seli, Kak Raffi? Kemarin udah ketemu. Halo pagi. Kenapa? Oke. Kayaknya ini masih malu-malu atau kayak gimana? Nih, Kak Raffi mantep banget nih udah on cam. Oke, lagi di luar ya Kak? Iya. Nggak apa-apa. Oke, kalau bisa on cam, kalau bisa pakai background juga tolong pakai background ya, buat nanti in the end kita bakal foto dokumentasi ya. Tanpa basa-basi lagi, mungkin yang belum tahu aku, Kak Sakti mungkin ya. Nama aku Jasmine, aku mentor di Upskill. By the way, Kak Sakti udah enroll course belum di websitenya Upskill? Udah enroll Kak sama ngerjain yang tugas awalnya juga Kak. Yang introduction design. Oke sih. Kalau misalnya udah enroll berarti aman ya. Belum. Yeah. Kalau Kak Sally kemarin aku belum tanya-tanyain sih individual. Gimana enrollnya bisa? Oh, udah bisa, Mbak. Oke. Sip. Di situ pokoknya di stay tune aja di websitenya Upskill, sering-sering dilihat gitu, biar nggak ketinggalan tugas atau materi-materi yang bakal aku upload ya. Oke, kita mulai aja materi hari ini. Masih tentang logo desain. Kemarin kita buat recap sedikit ya. Kemarin kita belajar tentang introduction to design ya. Jadi desain itu punya desain elemen sama desain prinsipal gitu kan. Desain elemen itu adalah unsur-unsur yang ada di desain gitu, elemen-elemen yang ada di desain. Sedangkan prinsipal desain adalah prinsip yang kita bisa gunakan yang dimana itu akan membantu proses desain kita lebih enak dilihat, lebih berfungsi buat orang lain juga ya. Seperti itu. Hari ini kita bakal belajar hal yang beda lagi, yaitu kita bakal belajar design thinking ya. Jadi di sini ada yang tahu nggak design thinking itu apa? Jangan malu-malu, udah ini aja, ngomong aja. Apapun yang kalian tahu tentang design thinking gitu. Kalau nggak tahu bilang juga nggak tahu, nggak apa-apa, respon aja. Masih kurang ngerti. Oke. By the way, Kak Sakti ini dari mana ya? Apa ya Kak? Dari maksudnya? Kalau aku kan dari Bandung. Oh, aku dari Padang. Oh, oke. Lagi kuliah atau SMK atau Lagi kuliah. jurusan apa ya? Jurusanku teknik informatika. Oh, IT. Oke. Sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya dari desain gitu. Sebenarnya nggak jauh juga, tapi Iya. Kak pengen belajar desain gitu buat ini Oke. juga. Mantap. Jadi mungkin di sini belum ada yang tahu design thinking itu apa ya.
Ya udah aku jelasin aja. Design thinking itu adalah proses desain gitu. Jadi kita buat ngedesain sesuatu itu semua ada prosesnya gitu kan. Semua ada proses yang kita harus jalani untuk mendapatkan final result-nya itu. Walaupun kadang-kadang kita gampang gitu kan, kayak ngapain sih bikin proses-proses panjang gitu kan, tinggal langsung bikin aja gitu. Tapi di saat kamu punya mindset seperti itu, desain yang kita hasilkan mungkin tidak seberfungsi atau seefektif yang sebenarnya bisa terjadi gitu loh. Bisa produk akhirnya nggak bisa seefektif itu gitu. Dengan design thinking ini mungkin awalnya kita kayak kebanyakan gitu kan. Kebanyakan kayak research atau kebanyakan apa, tapi harus tahu dulu gimana caranya, gimana proses lengkapnya. In the end nanti kita bakal punya sense desain sendiri gitu. Kita bakal punya feel sendiri, desain kita, style kita sendiri, dan kita mungkin bisa, ya mungkin ada beberapa proses yang bisa kita lewatin kalau misalnya kita udah punya sense sendiri gitu, punya style sendiri. Ini hanya untuk membantu, apalagi untuk beginner ya, membantu kita untuk berproses dalam desain itu. Oke, next. What is design thinking? Menurut O'Reilly.com, design thinking is a philosophy and approach that lends clarity to and facilitates your work. It helps you understand the situation and the problem, and then allows you to determine what design solution needs to do. The method walks you through an increasingly detailed series of stages. This top-down approach prevents fumbling around with styles, instead enabling you to shape your choices around what your design and client actually needs. Jadi, design thinking itu adalah cara proses kita untuk memahami situasi dan problem yang dimiliki oleh klien atau perusahaan yang kita mau desain gitu logonya gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma buat logo desain doang, ini semua proses desain ya, bisa buat desain UI UX, bisa juga kalau misalnya kamu entrepreneur gitu kan, kamu pengen bikin suatu bisnis gitu kan. Nah, produknya apa? Kamu harus cari dulu kan masalahnya. Masalah di masyarakat tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya masalah di masyarakat tuh kayak contohnya Gojek gitu kan. Gojek kan dulu kita nggak ada Gojek, kita harus ke pangkalan ojek gitu kan. Ke pangkalan ojek, terus harus tanya-tanya harga ke mas-masnya gitu kan. Nggak ada ini yang harga yang jelas, nggak ada ini yang jelas yang menjadi patokan gitu. Setelah ada Gojek, gampang banget gitu kan, dari rumah kita bisa tinggal buka aplikasi. Prosesnya jauh lebih mudah daripada zaman dulu gitu kan. Jadi mempermudah lifestyle kita juga sebagai orang-orang apalagi di perkotaan gitu kan. Gitu. Jadi banyak stages juga ya. Jadi kamu kita nggak bisa ngelihat kayak, oh gini, kalau misalnya kayak gini bakal estetik gitu. Kita nggak cuman ngelihat estetikanya doang atau keindahan dari logo yang kita bikin, tapi juga fungsi dari logo itu dan identitas klien yang pengen klien representasikan gitu melalui logonya. Oke? Seperti itu. Next. 5 stages of design thinking. Jadi, design thinking ini adalah a non-linear process. Jadi, non-linear process itu apa? Non-linear process itu adalah prosesnya itu nggak cuma lurus doang gitu. Prosesnya itu bisa belok-belok gitu kan. Seperti yang kita lihat di sini, yang pertama ada empathize, ada define, ada ideate, ada prototype, lalu ada test gitu kan. Pas kamu masuk ke define misalnya, tapi kamu ngelihat kok ada kesulitan yang lain, ada problem yang lain nih yang belum kita address, kita bisa balik lagi ke empathize.
kita udah nyampe ideate, kok problemnya ternyata nggak bisa dipakai ini gitu loh, problem solvingnya gitu, harus balik lagi ke define dan seterusnya. Mungkin aja kita nyampe tes gitu, kita udah dites, udah bikin logonya udah hampir selesai nih, udah tinggal detail-detail dikit gitu kan, tapi ternyata miskomunikasi sama klien yang kita punya gitu kan. Jadi kita harus balik lagi ke prototype atau ke ideate lagi gitu. Jadi jangan takut buat bolak-balik gitu. Jangan takut buat bolak-balik, jangan takut buat gagal, karena sebelum kita benar-benar keluarin produknya atau logo yang kita bikin, itu tuh adalah series of proses kayak jatuh bangun gitu. Jadi kita harus benar-benar ngelakuin banyak research, banyak penelitian tentang mana sih yang cocok banget buat perusahaan ini atau buat klien yang kita punya gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Silakan. Aman semua? Sejauh ini masih aman. Oke, siap. Oke, kita next ya. Nah, ini ada satu quotes dari Jack Dorsey, yaitu dia programmer, entrepreneur, sama co-foundernya Twitter, sama foundernya Square ya. If you want to build a product that's relevant to people, you need to put yourself in their shoes. Itu apa artinya? Kalau misalnya kita pengen bikin produk yang orang tuh bisa relate gitu, orang tuh bisa make gitu, kita tuh harus taruh diri kita di sepatunya mereka. Gak literally juga sih, tapi kayak kita tuh harus melihat kayak kehidupan mereka tuh kayak gimana, problem-problemnya mereka tuh gimana. Contohnya problem kita anak kuliahan atau anak SMA atau anak SMK pasti beda sama orang ibu rumah tangga gitu kan, bapak-bapak yang udah kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuat logo buat misalnya perusahaan yang udah perusahaan udah established gitu, udah gede, kita harus ngelihat apa sih yang user perusahaan itu butuh gitu, apa yang mereka apa needs mereka gitu kan, sebagai seorang manusia dengan struggle-nya mereka sendiri. Jadi jangan kita generalize everyone gitu. Jangan kita generalize everyone into satu type doang, atau cuman cewek cowok, atau kita stereotype gitu. Kita harus, semua orang tuh punya pengalaman masing-masing yang unik gitu kan. Jadi kita harus bisa taking everyone into consideration gitu. Jadi jangan left out orang-orang yang memang ada minoritas gitu kan, kaum minoritas gitu. Tapi di saat kita melihat problemnya mereka, bisa aja itu menjadi solusi untuk hal lain juga gitu. Oke, next. Nah, yang pertama kita mulai aja ya, empathize. Empathize is to gain an empathetic understanding of the problem you are trying to solve. This involves consulting experts to find out more about the area of concern through observing, engaging, empathizing with the people to understand their experience, motivation, as well as immersing yourself in the physical environment so you can gain a deeper personal understanding of the issue involved. Jadi, empathize itu adalah kita harus berempati dengan orang-orang yang user yang kita punya itu. User yang kita mau targetkan gitu kan, user target. Nah, ini banyak rupanya ya, kayak kita harus bisa consulting juga ke mereka, bisa interview, bisa ngobrol-ngobrol sama mereka, apa sih struggle mereka gitu. Next. Nah,
cara berempati itu adalah pertama kita harus ngelihat dunia mereka tuh kayak gimana gitu kan. Misalnya kita anak kuliahan, dunia kita adalah ya nugas, ya begadang, ya main sama temen gitu kan, hangout gitu. Terus nanti akhir bulan udah habis duitnya gitu kan, harus berhemat, harus ini gimana segala macem. Itu bisa menjadi masalah yang bisa kita solve juga gitu kan. Kita see the world gitu. Kalau misalnya ibu rumah tangga, problemnya mereka apa gitu kan, ngurus anak gitu kan, harus belanja bulanan, stres masak, stres apa segala macem gitu kan. Kedua, appreciate them as human being. Jadi kalau misalnya kita tidak appreciate orang yang kita user yang kita tuju gitu, kita bakal datang dengan hati yang judgmental gitu. Kayak kita nggak bisa empati sama mereka, kita nggak bisa relate sama mereka karena kita mempunyai perasaan yang judgmental terhadap mereka gitu. Jadi buang dulu perasaan judgmental kita appreciate dulu kayak oh iya mereka juga manusia yang punya struggle sendiri-sendiri, punya masalah sendiri. Next adalah understand their feelings. Jadi karena mereka struggle-nya begini, feeling mereka jadi kayak gimana gitu. Feelingnya jadi sedih, feelingnya jadi frustrated, jadi depressed, kadang-kadang gitu kan. Mungkin bakal keluar mental health issue gitu, dan segala macam gitu. Next adalah communicate your understanding gitu. Nah, kita mulai interview, kita mulai ngobrol sama mereka gitu. Jadi empati ini crucial banget buat human-centered design process. Dan empati ini memperbolehkan design thinkers untuk set aside asumsi-asumsi kita dulu gitu. Jadi kita ngelihat dari lensa yang objektif gitu. Jangan subjektif ke kita, tapi objektif ke orang-orang yang mengalami kesulitan ini gitu. Depending on time constraint, a substantial amount of information is gathered at this stage to use during the next stage and to develop the best possible understanding of the user, their needs, and the problems that underlie the development of that particular product gitu. Jadi sesuai waktu yang dibutuhkan gitu. Kalau misalnya kamu waktunya banyak gitu, kamu bisa lebih deep research empatisnya gitu ke orang-orang yang kamu tuju gitu, ke user-user yang kamu tuju. Semakin kamu deep, semakin kamu tahu masalahnya di mana, nanti di proses-proses design thinking selanjutnya kamu bakal bisa lebih gampang gitu untuk oh problemnya ini, gimana cara solve-nya tuh gini gitu. Oke. Next, kita bisa lihat contoh-contoh bagaimana kita empathize dengan user ya. Pertama itu adalah user persona. Bisa kita lihat di sini. Kita tuh mungkin ngelihat individu-individu ya. Kita bikin profile dari user yang bakal kita tujuin gitu. Misalnya di sini ada Henry, dia umur 21 tahun gitu kan. Dia behavior-nya tuh bla bla bla. Dia tuh mencari bla bla bla. Dia stress point-nya tuh bla 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 gitu kan. Demografiknya dia biasanya laki-laki, umur 21 tahun, single, bla 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 gitu kan. Jadi dengan user persona ini sebenarnya banyak banget contohnya di internet, kalian bisa cari sendiri juga. Kita bisa ngelihat gimana sih individual ini mempunyai behavior yang berbeda satu sama lain gitu. Kamu bisa kumpulin 3-5 user persona gini, biar kamu benar-benar tahu gitu, orang ini tuh butuhnya apa gitu. Interest mereka lah, powers mereka, needs mereka, behavior, values, dan aspiration mereka gitu. Jadi intinya pokoknya dari proses empathize ini adalah kamu bisa
mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan kamu bisa mengerti mindset yang ada dari user yang kamu tuju gitu. Next, ada personality slider. Kalau personality slider ini lebih general ya. Lebih general, nggak satu-satu orang gitu, nggak kayak user persona. Kalau personality slider ini lebih general gitu. Orang-orang yang pengen dituju itu lebih ke feminim atau lebih ke maskulin. Orangnya tuh lebih simple, kayak anak-anak kecil kan biasanya lebih simple gitu kan. Kalau orang dewasa biasanya lebih kompleks. Youthful atau established. Kalau misalnya udah businessman gitu kan, ya udah established gitu. Subtle atau bright. Ini bisa juga kita bikin jadi style desain kita juga ya. Style desain kita bakal menuju kemana nih? Kalau misalnya buat anak kecil pasti colorful kan? Colorful. Kalau misalnya buat orang dewasa biasanya lebih warna-warna yang kalem gitu. Kalau misalnya demografinya kemana gitu. Jadi kamu sesuaiin style desain kamu ke personality usernya gitu. Jadi cara untuk empathize dan get the right insight adalah ya observing real user dan tanyain apa sih problemnya kamu gitu kan. Terus bagaimana kamu setiap hari menjalani hidup gitu dengan problem-problem seperti ini. Dan kita bisa tanya juga why gitu. Jadi kita mungkin mulai berasumsi gimana sih perasaan mereka, emosi mereka gitu. Kita juga bisa yang kedua conducting photo or video based on study user natural environments. Jadi mungkin kalau misalnya waktunya banyak ya buat bikin logonya, kamu bisa buat video tentang kayak kesehariannya mereka gitu, bentuk-bentuk vlog gitu kan, biar kita bisa ngeliat gitu realnya tuh kayak kelihatannya kayak gimana sih problemnya mereka gitu kan. Terus interview juga penting banget ya. Sekian buat empathize. Ada yang mau bertanya, ada yang belum jelas. Nggak ada. Oke, aman ya berarti. Oke. Aku sebenarnya ada contoh juga ini. Dari project packaging yang aku bikin pas kuliah juga. Ini aku screenshot dulu. Nih, waktu itu aku disuruh bikin packaging buat bakery shop ya. Audrey's Kitchen Lapedo Bread. Yang pertama aku lakuin pasti aku menganalisa brandnya dulu gitu kan. Empathize dulu, brandnya tuh pengen bikin apa gitu kan. Sejarah, filosofinya gitu kan. Jadi yang punya toko ini ya, itu papahnya punya usaha Lapedo Bread gitu. Dan dia pengen jadi reseller gitu kan. Terus keunggulannya apa, produknya itu langka gitu kan, gak banyak orang yang jual gitu. Ada kue juga, ada nastar, kastengel, roti Lapedo ini yang masih langka gitu. Terus sejarahnya udah, dia juga menjual bermacam kue dan roti yang bervariasi, rasanya juga enak, tapi produk andalannya itu Lapedo gitu kan. Jadi berfokus ke Lapedonya gitu. Belum dijual ke orang lain dan bikinnya susah banget. Sebenarnya prosesnya boleh dibilang murah. Dan bla 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 segala macam gitu kan. Pokoknya analisis sebisa yang kamu bisa gitu. Terus target konsumennya, nah ini ya kan. Untuk geografi, Audrey's Kitchen berfokus pada konsumen di perkotaan gitu kan. Di kota Jakarta, di kota Bandung, kota-kota yang besar gitu. Tokonya juga berpusat di Jakarta, namun terdapat online di e-commerce juga ya, ada Shopee dan Tokped.
juga, jadi available se-Jabodetabek itu. Nah, target konsumennya lebih ke keluarga dan perempuan 20 sampai 45 tahun gitu. Ada beberapa bapak-bapak yang beli namun jarang, ekonominya lebih ke menengah gitu kan. Jadi kalau misalnya keluarga kan bisa kita bikin profilnya jadi kayak keluarga yang lagi misalnya lagi lebaran gitu kan. Pengen kue nih, pengen ini gitu kan. Ya, jadinya mereka cari-carilah di e-commerce gitu kan, di Shopee ada yang enak nggak nih, di Tokped ada yang enak nggak. Nah, ketemu Lapedobrat ini, habis itu akhirnya beli gitu kan. Nah, itu menjadi solusi dari problem mereka yang mungkin pengen beli kue pas lebaran gitu. Kita juga harus ngelihat research foto produk dan daftar harganya. Penting banget kita tahu produk yang kita buat gitu, logonya gitu. Perusahaan yang kita buat logonya tuh ngejual apa sih, visi dan misinya tuh apa gitu. Kita juga bisa ngelihat data pesaing brandnya juga gitu. Kan sebagai namanya juga perusahaan, kita bakal banyak pesaing ya. Banyak orang juga yang bikin kue-kue gitu kan. Kayak di sini ada Tadaima Bakehouse yang specialized di cheesecake dan black cocoa gitu kan, Japanese milk bun. Ada shuklala.id juga. Terus ada juga Lily Made Bakery, ada Bonabon Jakarta, ini belum diganti. Jadi orang-orang lain ngejual produknya mereka masing-masing. Tapi keunggulannya kita tuh apa gitu? Apa yang ngebuat kita beda dari produk-produk yang lain gitu, ya kan? Ini aku lupa namanya, tapi ini adalah satu chart gitu, di mana posisi kita gitu. Jadi misalnya kamu bisa ganti ininya, bisa ganti nama-namanya sesuai yang dibutuhin. Ini kan karena bakery gitu kan, bakery. Jadi kita patokin aja high price, low quality, high quality gitu kan. Rata-rata semuanya high quality gitu kan. Tapi Audis Kitchen lumayan menengah nih, ya kan, nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah gitu, dan tetap high quality gitu. Next, sama kayak yang tadi, karena ini tentang packaging ya gitu, karena ini kita ngedesain packaging gitu, jadi packaging kita tuh pengen kayak gimana gitu, mau complicated atau simple, mau modern atau warm gitu kan. Mungkin awalnya yang ini ya, awalnya yang before nih, tapi afternya kita mau nyampe mana gitu kan. Afternya mau nyampe di sini, di chart yang ini gitu, di ujung kanan gitu kan, mau ke warm sama agak complicated gitu. Jadi seperti itu contohnya ya, contohnya. Aku pause share-nya dulu, aku balikin ke yang tadi. Ya, udah nyampe sini. Next. Kedua ya, kita bakal define the problem-nya tuh apa. Tuh. Ini sekarang define itu adalah menganalisis dan mengobservasi and synthesize them in order to define the core problems that you and your team have identified up to this point. Jadi setelah kita tahu empathize ke orang-orang ininya ya, ke usernya gitu, kita bakal define problemnya tuh apa gitu. Kita tahu mereka balik lagi ya kayak Gojek gitu kan, problemnya sulit gitu mencari abang-abang ojek gitu kan. Ya udah, problemnya ya
sulit mencari abang-abang ojek dan mungkin harganya gitu kan, harganya yang terjangkau atau harganya yang kurang ada patokan gitu. Problemnya ya seperti itu gitu. Langsung next aja, itu kita ke ideate gitu kan. Biasanya define problem dan empathize gitu, itu tuh lebih berguna mungkin untuk orang-orang yang bikin perusahaan dari scratch ya. Bikin perusahaan dari scratch. Jadi mungkin aja kita sebagai desainer tuh sebenarnya nggak terlalu bakal banyak di daerah situ, karena biasanya problem yang mereka solve itu udah hampir ada gitu kan, udah ini. Mereka tinggal minta tolong ke kita untuk ngedesain logo gitu kan. Next kita bakal ideate gitu kan. With this solid background, you and your team member can start to think outside the box to identify new solutions to the problem statement you've created. You can start to look for alternative ways of viewing the problem. There are hundreds of ideation techniques such as brainstorm, brainwrite, worst possible idea, and scamper. Brainstorm and worst possible idea session are typically used to stimulate free thinking and to expand the problem space. Nah, disinilah kita mulai membuat rencana gitu. Kita mau bikin kayak gimana sih gitu, ya kan? Kita mulai ideate, kita mulai brainstorm gitu kan. Brainstorm itu kayaknya harus aku kasih contoh, yaitu seperti sebentar ya. Contohnya yang ada di Google gini ya. Kita keluarin aja semua ide-ide yang paling aneh, paling pokoknya paling aneh aja deh gitu kan. Kayak kalau misalnya kita pengen bikin logo buat perusahaan kosmetik gitu. Perusahaan kosmetik dia natural gitu kan. Ya udah, simbol-simbol natural apa gitu? Pohon, gunung, pantai, apa yang natural gitu kan. Kamu keluarin aja semua ide-ide. Mungkin awal-awalnya nggak bakal bagus gitu kan idenya. Walau mungkin awal-awalnya kayak apaan sih ini, kayak sampah gitu idenya gitu. Tapi semakin lama kita bisa ngelihat gitu pattern gitu kan. Mana yang bakal lebih cocok sama brandnya, mana yang harus dijauhi gitu. Kita keluarin aja, jangan ada judgement juga. Yang penting semua orang berpartisipasi gitu. Apalagi kalau bekerja dalam tim ya. Kalau misalnya kerja sendiri kadang-kadang ya pakai opini kita sendiri, tapi kalau bisa kita juga tanyain opini dari orang lain gitu, mungkin temen gitu kan, mungkin keluarga atau siapa yang kita deket, yang kayak kalau misalnya lu dengar kata ini lu kepikirannya apa sih gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan bahwa mungkin yang mereka lihat itu bisa aja yang orang general lihat gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya mereka ngelihat nature itu adalah pohon gitu, rata-rata semua orang bilang nature itu pohon gitu kan, pohon atau enggak hutan gitu. Jadi jangan menutup kemungkinan untuk tanya orang-orang di dekat kita gitu. Misalnya kalau misalnya kita work sendiri ya, kita kerja sendiri gitu. Kalau misalnya sama tim bakal lebih banyak lagi orang-orangnya dan idenya bakal lebih liar lagi, tapi ya ada positif negatif juga ya, bekerja sendiri sama bekerja sama tim gitu. Balik lagi. Salah satu contohnya juga adalah mind mapping ya.
Kalau misalnya kalian tahu mind mapping, pasti kalau misalnya brainstorm tadi kan lebih ke yaudah keluarin aja ide-ide semua gitu kan. Mind mapping ini adalah dimana kamu mulai menata gitu. Ide yang kamu ini tuh taruhnya di mana gitu. Misalnya nature itu tempat-tempatnya, misalnya hutan, bla 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 bla, gitu kan. Terus elemen-elemen yang ada di nature itu adalah pohon, daun, apa segala macam, bla 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 bla. Jadi mulai ditata gitu. Jadi mulai prosesnya itu mulai ada arahnya gitu, ada arah yang jelas gitu. Sebenarnya banyak banget contoh-contoh di mana kamu bisa ideate menjadi semakin jelas ya. Kamu bisa cari metode-metode yang cocok sama kamu juga, biar pas kamu brainstorming atau mind mapping atau dengan proses-proses yang lain, bisa benar-benar cocok gitu loh sama cara pikir kamu gitu. Jadi logikanya masuk ke kamu gitu. Kita kan harus masuk dulu logikanya biar kita bisa ngebuat logo yang paling cocok gitu buat perusahaan itu atau segala macam. Jadi balik lagi ke slide. It is important to get as many ideas or the problem solution as possible at the beginning. You should pick some other ideation technique by the end of the ideation phase to help you investigate and test your ideas so you can find the best way to either solve a problem or provide the elements required to circumvent it. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, keluarin aja sebanyak-banyaknya, jangan terlalu banyak judgment atau kayak gimana, semua ide yang kamu punya itu valid gitu. Nanti dipakai atau enggak itu urusan nanti, tapi jangan ngelihat satu orang itu idenya lebih nggak berguna gitu, karena bisa aja semua ide itu berguna. Okay, next kita ada prototype ya. Prototype is produce a number of inexpensive scaled down version of the product or specific features found within the product, so they can investigate the problem solution generated in the previous stage. Prototype may be shared and tested within the team itself, in other departments, or on a small group of people outside the design team. This is an experimental phase, and the aim is to identify the best possible solution for each of the problems identified during the first 3 stages. Jadi apa itu prototype? Prototype adalah cara kita untuk menguji coba gitu ya. Menguji coba tapi scale-nya nggak usah gede-gede gitu. Scale masih scale kecil gitu. Fitur-fitur spesifik yang kita punya, apakah fitur ini berguna gitu buat orang lain gitu kan. Bisa aja nyampe prototype ini, oh ternyata ada beberapa fitur-fitur yang kurang berguna buat orang lain dan bisa kita singkirkan gitu buat awal-awal ya. Misalnya dalam logo kita pasti ada beberapa unsur gitu kan. Ada misalnya ada gambar, ada gabungan dari beberapa gambar gitu kan. Misalnya di saat kita prototype, ternyata unsur gambar yang ini tuh terlalu kecil atau kayak gimana gitu kan, atau tidak merepresentasikan perusahaannya itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita, oh ya udah kalau misalnya nggak sepenting itu dan alasan reasons behind-nya itu nggak sekuat itu, bisa kita ya in the end bisa diganti atau dihapus gitu. Jadi di prototype ini biasanya beda-beda ya. Ada juga yang kalau misalnya di UI UX gitu kan, UI UX bisa aja namanya low
atau high fidelity prototype gitu. Bisa aku kasih contohnya di sini. Nah, nih misalnya contoh low fidelity prototype gitu. Di sini kita kalau di UI UX itu kita ngelihat gitu kan, kita bentuk HP-nya ya kan, sama sebesar apa sih buttonnya gitu, ya kan? Sebesar apa buttonnya, cocok nggak buat misalnya kalau kita yang masih muda kan matanya masih oke gitu kan, masih bisa gitu ngebaca yang kecil-kecil gitu. Tapi kalau misalnya buat orang-orang lansia gitu, bikin aplikasi buat orang lansia, ya pasti harus ada adjustment sendiri gitu kan. Misalnya size-nya digedein gitu, text-nya digedein, atau gambar-gambarnya kayak gimana gitu kan. Kita bisa ngelihat dari sini gitu. Gimana sih? Nggak perlu bagus-bagus banget gitu, nggak perlu kayak gila, kayak finish product nggak perlu gitu. Tapi pas kita lihat, apakah itu berfungsi dengan baik, apakah itu bisa dipakai dengan orang-orang yang kita tuju gitu kan, dengan user yang kita pilih gitu. Ada juga yang udah nyampe high fidelity gitu. Biasanya misalnya di aplikasi-aplikasi gitu, kita bisa mulai membuat flow-nya gitu kan. Membuat flow-nya, misalnya kalau misalnya dipencet ini, next-nya bakal ke sini gitu. Jadi kelihatan gitu. Ini mungkin lebih kelihatan profesional, tapi sebenarnya nggak perlu nyampe ini banget sih. Tuh. Jadi pas kita prototype, kita lihat aja fitur-fitur yang mana yang diperlukan, mana yang perlu ditambahkan, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu dihapus gitu. Seperti itu. Jadi nggak perlu semua orang testing dulu, tapi kita sebagai satu tim gitu udah setuju nggak semua nih ini tuh berfungsi buat orang-orang, buat user yang kita tuju. Oke. Balik lagi ke slide. Ini kayaknya ada Kak Syafri Adi baru datang ya. Halo Kak. Iya Kak, halo Kak. Iya. Kalau misalnya bisa open cam, silakan yang mau open cam. Kalau misalnya bisa tolong pakai background, tolong pakai background. Oke. Kak Syafriadi, nanti tolong kalau misalnya masih mau masuk kelas ini, tolong ini ya, dilihat ya nanti di-upload di YouTube, pas aku udah upload di YouTube gitu. Dilihat di YouTube-nya. Gitu. Oke, next. Yang kelima, yang terakhir ya. Yang kelima, yang terakhir itu adalah proses tes ya, testing, proses menguji coba gitu. Udah bukan prototype lagi, scale-nya udah nggak kecil, tapi udah scale yang besar gitu. This is the final stage of the 5-stage model, but in an iterative process. The result generated during the testing phase are often used to redefine one or more problems and inform the understanding of the user, the condition of use, how people think, behave, feel, and to empathize. Jadi ini final stage ya buat tes ini. Tapi dari sini balik lagi, ini design thinking ini bukan proses yang linear gitu. Bisa aja kita pas nyampe udah tes gitu kan, kita udah bikin logonya, mungkin kita udah tanya-tanya ke orang gitu kan, mulai kita post gitu kan di Instagram gitu. Mungkin kita bisa bikin polling gitu kan, menurut kalian yang ini terkesan sesuai nggak sih dengan perusahaan ini, atau yang ini lebih cocok. Testing, kita testing, oh mereka pas
menggunakan ini udah jelas belum sih pesan yang pengen kita sampaikan gitu? Atau ternyata kita harus balik lagi nge-define gitu kan? Oh ternyata problemnya tuh bukan yang ini, tapi yang ini gitu. Bisa aja. Jadi jangan takut buat salah di desain proses ini, di desain metode ini, design thinking ini, semua prosesnya itu bisa bolak-balik gitu. Bisa naik turun, but it's okay karena semakin lama kita bikin logo, semakin lama kita bikin desain, kita mulai berpikir dengan proses yang ada, kita bisa bikin proses diri kita sendiri gitu loh, nggak harus berpatok kepada yang ini. Tapi kalau misalnya kita udah tahu, kita tahu juga mana proses-proses yang mungkin kita bakal lebih butuh, mungkin kita nggak terlalu butuh gitu. Jadi nyampe sini, tes ini berarti udah bisa setelah udah selesai semua bisa dipublish gitu. Jadi kayaknya di kelas yang hari ini segitu aja, nyampe di tes itu. Oke, thank you semua yang buat iniin. Ada pertanyaan kah? Kita ini. Mbak Jasmine mau nanya, Iya Kak Sally. kalau design thinking itu sama nggak dengan design brief? Design brief itu bisa termasuk design thinking gitu, ya kan? Termasuk proses design thinking gitu. Nanti aku bakal jelasin juga tentang design brief di pertemuan selanjutnya, dan kita mulai praktek ya. Jadi tolong pakai, kalau misalnya bisa pakai laptop, silakan pakai laptop, tolong diiniin. Jadi design brief itu singkatnya aja adalah kayak misalnya profil perusahaannya atau apa yang klien kita mau gitu kan. Dan sebenarnya itu tuh semua masuk ke empathize gitu kan. Kita berempati dengan perusahaannya tuh pengen kayak gini, dan orang yang make jasa dari perusahaan ini atau make produk dari perusahaan ini, orang-orangnya tuh seperti apa gitu. Ya, kayak gitu. Sally, apakah sudah jelas atau masih bingung? Sally? Udah sih, tapi besok dijelasin ya, Iya. yang soal desain. Oke. Hari ini kita udah berapa menit ya? Udah jam berapa ya ini? Oh, Kalau misalkan dari jam 4 tadi udah 45 menitan. oke. Berarti hari ini nggak selama yang kemarin ya Kak Sally ya? Kemarin sampai Iya. aja. Iya. Kemarin sampai jam 6 kurang. Ini lebih singkat, makanya kalau misalnya semua bisa masuk tepat waktu juga sebenarnya bakal lebih cepat gitu kan. Tergantung materinya juga lebih lama atau kayak gimana. Tapi buat sekarang sih nyampe sini gitu, design thinking. Sebenarnya aku ada beberapa video-video yang mau aku share. Mungkin bisa lewat website Upskill juga kali ya. Nanti aku upload di website Upskill. Nanti silahkan lihat di materi yang design thinking ini. Nanti pas dibuka mungkin ada, aku taruh link video-video biar kalian bisa lebih mengenal lah apa itu design thinking dan gimana proses kita sebagai desainer gitu. Oke? Udah jelas semuanya ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Aku stop share aja ya. Kak Raffi keluar Zoom ya. Kak Sakti pengen ngomong atau apa? Enggak. Udah jelas. Oke. Soalnya yang design thinking itu yang di batch 1 kemarin sempat belajar di UI UX. Ikut UI UX juga ya berarti ya? Iya. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh bisa dipakai di banyak proses desain gitu, nggak cuma logo desain, nggak cuma UI UX, tapi juga buat
orang yang buat startup gitu kan, pengusaha gitu. Ya mereka pengen bikin produk apapun produknya, logo, aplikasi, produk makanan, produk apapun, ya kita prosesnya ya begini gitu caranya. Oke, thank you banget yang buat hari ini udah dateng. Mungkin buat sekarang segitu aja. Aku boleh minta izin tolong buka videonya. Aku pengen dokumentasi ya buat di-share di Instagram. Tolong dibuka videonya yang bisa, yang nggak berhalangan. Kak Sally sama Kak Syafriadi. Oke. Kak Syafriadi bisa nggak dibuka? Kalau nggak bisa, ngomong aja nanti aku langsung. Iya, Kak. Oh, nggak bisa ya? Oh, bisa. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3. Mantap. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you banget semua yang udah dateng. Thank you banget yang udah merhatiin buat hari ini. Besok kita bakal ada kelas lagi. Jangan lupa stay tune juga di websitenya Upskill buat tugas-tugas, assignment, quiz, sama link-link video yang aku bakal kasih nanti. Juga buat persiapan ya, buat final project-nya nanti. Oke, thank you banget. Aku end di sini ya. Bye-bye semua. Baik, Kak. Makasih. Sama-sama. Boleh, silakan.